Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Halo Sobat Polri dimanapun kalian berada, ketemu kembali sama gua di podcast Ngojek Sabar. Bang, ntar dulu, ada aplikasinya nggak itu? Apanya? Katanya ngojek. Nggak ada, Oh, ya ini udah. nggak ada. Ngojek Sabar. Halo Sobat Polri dimanapun kalian berada, ketemu kembali sama gua Jacqueline Chopper dalam program Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack Sama Bang Ambar. Hari ini Saya senang banget. Asli Senang senang banget banget. Karena hari ini kita kedatangan narasumber tamu betul. yang benar-benar Yahut pokoknya. Yahut ya. Yang artinya, Masalah penegakan Penegakan hukum. di institusi Gakum Polri. di institusi ngeri pokoknya. Pokoknya 2 hari ini tamu kita ngeri-ngeri. Kemarin Paminal. Sekarang Propos. Propos. Brr. Biasa aja Ah. dia manggil kita. Iya, Sekarang kita panggil dia. Gantian kita panggil. Tapi yang namanya orang-orang disiplin pasti juga ya simbiosis mutualisme. Wes, iya tuh. Bintang tamunya juga mau datang. Kalau kita dipanggil juga pasti mau datang. Harus datang, kalau nggak datang dijemput Le. Iya. Oke, langsung aja siapa bintang tamu kita hari ini? Yang jelas itu dari Satuan Propam di bidang Subbid Propos. Silakan, mohon izin Komandan diperkenalkan diri dari Bapak dulu. Oke, baik. Nama saya AKP Pujan. Saya Kanit Gakum di Subdit Propos. Dan ini anggota saya, namanya Peri Nuryadin, pangkat Aibtu. Satu rating dong sama dong kita. Ya. Panit. Panit, jabatannya. Panit. Manit, satu rating. Satu rating. Ya udah, aku pulang ya duluan. Iya. Oke, lanjut Pak. Siapa tadi? Pak Peri. Pak Ferry. Ajun Inspektur Polisi 1 Ferry Nur Yadin. Oh, itu yang namanya itu ya Bang. Apa yang Abang bilang itu? Pamen. Pamen toki. Oh ya udah, kita langsung aja serius. Mohon izin komandan. Hari ini kemarin kita udah ada juga podcast tentang disiplin peraturan di institusi Polri ini. Nah, kebetulan hari ini lanjut ke kemarin itu ada Paminal, pengamanan internal atau internal affairs kalau di luar negeri yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Nah, sekarang kita ada dari Propos itu sendiri. Nah, yang mau kita bicarakan sekarang ini, masyarakat kan kadang berpikir, apa sih Propos, apa sih Walprop, apa sih Paminal. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Paminal. Nah, sekarang ini langsung komandan-komandan datang ke sini supaya dijelaskan lebih rinci. Sebenarnya Propos itu apa sih kalau di institusi Polri itu? Monggo, komandan. Propos itu menanganin tindakan disiplin Tindakan disiplin. anggota polisi. Anggota Ya. polisi yang melanggar gitu ya. Ya, melanggar. Membina dan menegakkan Ya, betul. menegakkan disiplin. Seperti apa itu? Seperti apa itu yang harus ditegakkan? Disiplin itu seperti apa? Ini yang mau kita ulas supaya masyarakat juga ngerti. Contohnya nih, boleh nggak sih polisi itu kumisan, jenggotan? Kok ada polisi yang jenggotan, ada polisi yang kumisan? Terus tapi katanya polisi nggak boleh kumisan. Seperti apa sih itu Pak? Apa harus pakaian dinas? Nggak boleh jenggotan, seperti apa itu? Jadi gini Pak, kalau umpamanya polisi yang berkumis itu kumis ya, yang ini sedikit Kumis. itu masih ada, nggak apa-apa. Oke. Tapi asal jangan yang berjenggot. Kalau berjenggot itu udah nggak boleh Pak. Ya kan? Nggak etis lah, Nah, nggak itu, enak ya ya. dilihatnya pakai baju seragam Seragam, gitu berjenggotan. ya. Jatuhnya terkait penampilan. 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 Oke. Nah, itu yang bagian penyamaran kan polisi ada yang berjenggot, rambut gondrong, gimana itu Pak? Oh itu kan Satker Serse ya Pak ya? Ya, Itu kan memang Serse, agak Intel, bebas ya, karena dia ada. kan memang mengadakan ya Penyamaran, gitu kan, undercover. Jadi memang ya nggak jadi masalah bagi dia kan? Oke. Itu dari Propos juga ada juga bagian lapangannya, baik itu Paminal kan Ya, pasti ada ya, lapangan. betul, Mereka sama. ya pasti untuk
melakukan ya tadi kalau bahasa Inggrisnya undercover. Oh, Undercover. Kalau undercover itu paminalnya mungkin. Paminalnya. Yang nggak mungkin Pak Ferry misalnya pakaian dinas, Lah, kan terus penegakan yang hukum. helmnya dulu gini sampai gini ya, Iya. cenggotan. Iya Nggak dong, mungkin, kan? pantas. Yang jelas berarti kalau berpakaian dinas itu harus sikap tampang harus Betul, rapi, sikap tampang. nggak boleh jenggotan, nggak boleh kumis ya tipis-tipis Bisa, lah ya. ya. Makanya ada dulu ada istilah 012 le. Iya. Ya, Iya, 012. bukan di sini kosong. Itu di atas 40 tahun, Pak. Itu yang usia di atas 40 tahun. Ya, Iya. kan? Nah, udah mulai tipis-tipis kan. Udah mulai. Nah, Iya. jadi termasuk fungsi, tugas dan operasionalnya Provos itu kan kemarin kita sudah bisa lah, misalnya video sebelumnya juga sudah disaksikan tentang paminal itu. Fungsi daripada Provos itu di internal polisi tadi menjaga kedisiplinan. Terus yang saya tahu juga kan kalau polisi bermasalah, diduga bermasalah, terus pasti juga dipanggil oleh bapak-bapak semua ini kan. Bagaimana sih Pak itu kok bisa jadi dipanggil atau kenapa sih seperti apa? Mohon izin. Jadi terkait itu, jadi biasanya berawal dari adanya laporan. Dari laporan ya. Laporan baik yang langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam hal ini yang langsung itu yang bersangkutan si masyarakat ini. Oke. Masyarakat ini datang ke Propam. Datang ke Propam. Jadi mereka mendatangi namanya Subak Yanduan. Subak Subak Yanduan, betul. Oke. Di situ ya masyarakat ini yang ingin melaporkan nanti ditampung di Subak Yanduan. Oke. Kemudian di situ ditanya terkait laporannya apa yang mau dibuat. Kemudian setelah itu nanti dibuatkan laporan polisi di situ. Itu yang langsung. Langsung. Betul. Oke. Yang tidak langsungnya itu berupa surat. Surat. Jadi ada dari masyarakat yang membuat surat pengaduan. Surat pengaduan. Betul, ditujukannya bisa kepada Pak Kabid Propam, bisa Oke. kepada Kapolda atau yang lainnya, Oke. pejabat. Itu nanti surat itu ditindaklanjuti juga oleh Yanduan, nanti didata juga. Oke. Kira-kira mohon izin, mohon maaf saya Ya. potong. Misalnya orang melayangkan pengaduan melalui surat. Ya. Seperti apa kira-kira surat itu bunyinya atau haruskah disertai dengan Identitas, atau lapor. seperti apa? Gimana? Betul, betul. Mohon Jadi izin. benar sekali. Jadi kalau terkait namanya laporan masyarakat yang tidak langsung tadi yang berupa surat pengaduan, Oke. itu yang jelas dalam surat itu disebutkan identitas dari si pengadu. Oke. Dari masyarakat yang handphone mengadukan. ya, termasuk Betul. nomor handphone Betul, yang nomor bisa handphone, dihubungi alamat gitu jelas, kan. kemudian dilampiri fotokopi KTP, biar Oke. jelas bahwa memang benar. Pasti itu. nanti prosesnya gimana tuh Pak? Dicek dulu atau gimana sebelum ininya laporannya itu ditangani? Dicek dulu, dikonfirmasi dulu nggak sama si pelapor? Betul sekali. Yang tanpa Betul, tidak- betul yang nggak langsung ya? Betul sekali. Oh, Jadi gitu. nanti dari yang bersangkutan itu tetap dipanggil, kemudian nanti kalau memang kira-kira untuk pengaduannya itu belum boleh dikatakan masih belum jelas oleh kita lidik dulu. Kita lidik, jadi kita panggil, kita interogasi dulu. Oke. Setelah nanti diinterogasi, kalau memang ternyata dari hasil interogasi itu ada ditemukan pelanggaran, dugaan pelanggaran disiplin yang dilaporkan oleh si pengadu ini, baru kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau andai kata misalkan dari pengaduan itu mengarahnya patut diduga disiplin, baru pihak dari Propos lah yang menangani. Betul, Bila betul. mana ada tindakan pidana baru diserahkan ke Paminal. Atau Bukan. gimana? Enggak. Enggak, kalau Sama umpamanya aja bagaimana sih? enggak, kalau umpamanya ada pidananya, kita serahkan ke profesi. Ke profesi. Profesi. Tapi diperiksa dulu, yang meriksa ini Paminal atau Propos? Jadi tergantung pelanggarannya nanti Om Jack. Gimana? Biar Jadi kalau namanya pelanggarannya nanti terkait pelanggaran disiplin, Ah. otomatis nanti diprovos. di Propos. Subdit Oke. Propos. Ah, Kalau nanti ada pelanggaran kode etik, kode etik jadi sifatnya lebih berat, Berat. itu diarahkan ke Subdit Wafprov, pertanggungjawaban profesi. Oh, pertanggungjawabannya. Betul. Kemudian Tapi untuk pemeriksaannya untuk pemeriksaan tetap bisa dipropos. kalau yang saya bilang tadi kalau pelanggaran disiplin itu di Subdit Provos. Subdit Provos. Khusus Subdit Provos, kalau ada pelanggaran kode etiknya nanti yang memeriksa dari Subdit Waprov.
dari Wah, Subdit pro. Wapro. Betul. Oke, Ya, kita sudah jelas saja sampai Sudah kita jelas. garis bawahi dulu soal pemeriksaan tentang disiplin itu. Ya, jadi untuk ini juga nih untuk perhatian juga untuk masyarakat, jangan pernah takut, jangan pernah ragu kalau andai kata memang melihat suatu hal ya di sini adalah oknum kepolisian yang melanggar kira-kira melanggar yang mencederai institusi Polri, ya silakan laporkan ke Propos. Sehubungan dengan itu, Bang. Sehubungan dengan itu. Ya, Uh-uh. sehubungan dengan itu cepat gak sih, Bang, prosesnya? Prosesnya cepat nggak tuh? Kalau bilang prosesnya cepat, memang kita dituntut untuk cepat. Oke. Cepat dan tepat. Cepat, tepat. Jadi cepat dalam penanganan, Oke. tepat dalam menerapkan pasal yang dipersangkakan. Oke, harus tapi dengan alat-alat bukti toh. Betul. Contohnya misalnya nih si Naufal lah naik motor dia kan, terus dia ngelihat ada yang nakal lah. Misalnya si Naufal ini karena dia sayang sama polisi, dia juga pengen memajukan polisi seperti yang kita ngomongin beberapa hari yang lalu. Di fotonya, ya kan, di foto lah yang nakal ini. Terus boleh nggak sih dia ke Subdit Propos, terus Pak ini ada yang nakal nih. Boleh nggak sih dia kayak gitu, Pak? Boleh-boleh aja. Di media sosial ya. Enggak, dia langsung foto langsung dia dipoto. Bisa. Dia langsung dipoto nih. Misalnya seperti yang sekarang ini kan banyak hanya ngomong di media sosial, tidak mempunyai bukti. Betul. Akhirnya jadi fitnah. Iya. Nah, tiba-tiba ada masyarakat yang karena udah nonton ini, wah kita jangan takut sama polisi. Iya. Kita kalau sayang sama polisi, kita dukung polisi biar supaya lebih baik lagi kan gitu contohnya, Iya, Bang. iya. Nah, tiba-tiba si Naufal ini pas di jalan difotonya lah ini. Kan ada kadang kayak gitu, mohon Ya, izin, mohon ya. maaf nih semuanya ya, mohon maaf. Ada kadang berdua, gitu kan di jalan kan, berdua nggak ada pelangnya, nggak ya, Betul, gitu ya betul. kan. Namanya juga negara berkembang lah kan. Tiba-tiba ada masyarakat, Betul. di fotonya nih, straight gitu. Tapi walaupun seperti itu kan hanya foto itu, Pak. Ya, betul. Atau video lah. Iya. Terus dia datang tiba-tiba ke Pak Pujan nih. Pak, ada sebaik ke Yang Duan. Ke Yang Duan, Pak ada seperti ini. Kira-kira diterima nggak sih itu, Pak? Kayak Pasti gitu? diterima. Atau jangan-jangan kan masyarakat kadang takut. Oh, ntar saya dimarahin. Kamu jejekin teman saya kamu kan gitu. Takutnya gimana, Pak? Mohon penjelasannya supaya masyarakat jelas juga. Kalau kita mencintai sesuatu, Iya. kita misalnya mencintai, kita sayang merawat mobil kita. Pasti kan misalnya ada sesuatu dengan mobil itu bukannya malah kita gas terus kita Pak ke bengkel, Betul, akhirnya betul. diperbaiki. Sama dengan institusi kepolisian. Betul. Contohnya karena kita saya Oh, pengen ada yang rusak ini remnya ya kita betulin remnya. Iya, kayak abang tadi kan. Iya, Iya, makanya agak lama kita ini. Nah, contohnya misalnya kita foto nih, straight atau video, kita datang ke Yan Duan. Betul. Takutnya dimarahin gitu loh, Pak. Masyarakat kan justru karena kita butuh ini supaya masyarakat jangan takut karena masyarakat itu harus cinta sama polisi karena polisi udah cinta duluan sama masyarakat. Betul. Nah, dimarahin nggak? Prosesnya susah nggak? Atau jangan-jangan nanti, dimarahin nanti datang kamu saja dengan saya. Gimana kira-kira ini? Mohon izin. Gini Pak, ya kan kalau seumpamanya masyarakat yang laporan ke Yanduan atau kemana gitu kan, Oke. itu pasti ditanggapin Pak. Dan juga jangan takut untuk dimakan, tidak bakalan dimakan. Kita kan sudah bukan zamannya lagi kan Pak. Oke, Mesti oke. tahu. Dan kalau sumpahnya mahnya foto atau apa, mesti itu tugasnya Paminal yang untuk meridik. Oke. Kecuali korbannya sendiri, ya kan? Oke, melaporkan. ini jelas Itu ini. udah jelas tuh Gitu, ya kan? Oke, Korbannya, coba, kalau korbannya tugasnya. sendiri, itu bisa langsung kita ini. Oh, berarti kalau misalnya kita bawa, bukan kita korbannya, kita lihatlah yang nakal, misalnya di foto atau di video, berarti itu dikasih dulu untuk penyelidik. Ya. Yang mana kita ngomongin kemarin, Pamina. Ya, Ya, betul. dikasih Itu dulu penyelidik. ya. Baru nanti diselidiki Selidikin. siapa orangnya, Betul. apa yang terjadi. Setelah tahu, baru nanti diserahin ke Propos, Propos. gitu, Seperti itu. betul. Tapi nggak dimarahin kan, Pak? Sih kan. Iya dong. Kan Jadi sesuai Pak kita udah ke sana kan? Iya. Kemarin nggak? akhirnya dibacain. Rupanya kali ini rupanya sebelum dipanggil Hah? Pak Paujan ini kemarin dia juga udah pernah dipanggil sama Pak Paujan. Saya ngefans sama beliau.
Kan disuguhin kopi, rokoknya, Iya, silakan aja gitu Intinya kan. pasti Iya. kita layani dengan baik. Layani sesuai dengan motonya Bit Propam ya. Motonya apa tuh Pak Ferry motonya? Merupakan garda Motonya, terdepan. Jadi kalau terkait moto dari Bit Propam sendiri adalah garda terdepan Untuk dalam menjaga Dalam citra Polri dan menjaga citra benteng Polri. terakhir Garda terdepan, benteng terakhir. benteng terakhir dalam mencari keadilan. dalam mencari keadilan. Jadi nggak usah takut ya untuk mencari keadilan ya datangnya ke sini. Berarti kan kita udah jelas ya, udah nggak usah melebar-melebar ya masyarakat tentang yang itu nih. Percuma lapor polisi. Ini kita tujuannya untuk menjelaskan lebih jelas biar tahu. Nanti biar kalian datang misalnya kantor polisi, Pak saya nonton podcast ngojek sabar loh ini Pak. Iya. Misalnya dimarahin lah misalnya sama entah di Polres atau di apa, kalau di Polda nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Soalnya videonya dari Polda ini. Pak, katanya kalau lapor sama polisi nggak dimarahin loh Pak, gitu. Habis itu polisinya bilang, iya kamu lapor juga, cuman jangan pakai sendal, jangan pakai kancut doang. Gitu. Ya kan masih ada etika, Pak. Kan Oke, kalau lapor etika. polisi kan Lapor kita itu yang- seperti apa etikanya? Ya supaya jangan sampai ya pakai sendal. Nah, itu kan kantor polisi. Oke. Ya kan kita aja petugas nggak boleh Iya. supaya pakai sendal masuk ke ruangan. Kesatrian atau Oke, mana itu. itu jelas ya. Berarti kalau ada seperti itu kita mendukung kebersamaan, kita cinta sama institusi ini, Nah, kita lakukan apa yang sudah kita pelajari di sini. oke. Sekarang ini juga nih Le, ada pertanyaan juga nih Le. Kalau andai kata kan anggota nih, baik Serse, lalu lintas, itu yang ataupun kemarin. Bimas tuh ya. Iya. Bimas bila mana ada pelanggaran disiplin atau apa kan laporannya ke Propos Pak. Betul. Oke. Hmm. Yang saya Ya, tanyakan bila mana ada anggota Propos sendiri melakukan pelanggaran, laporannya kemana? Ke situ juga, Pak. Sama aja, Pak. Tetap aja. Ditangani. Ditangani. Oh, bukan berarti gini Bang, abang jangan misleading gitu. Misalnya saya propose nih, Nah. ya kan saya melakukan pelanggaran, Pelanggaran. terus saya ngaca, lapor, gitu nggak gitu juga. Maksudnya dilaporkan ke pimpinannya. Tetap ke Propos, ya. Iya, dilaporkan ke propos juga. Misalnya ada misalnya anggota propos, kan itu sehubungan dengan pertanyaan ada anggota propos Jadi- jadi melakukan pelanggaran. Nah, jadi bukan masalah proposnya sih, Iya. sebenarnya sih personalnya ya. Ya, Personalnya. jadi misalnya ya dilaporkan juga kepada Yanduan juga ya Pak. Betul, Itu kan Yanduan. karena Sama aja. sama aja. karena propos itu juga polisi Pak. Polisi. Tapi jatuhnya oknum Le. Iya, gitu karena jangan. kewenangannya yang berbeda. Gitu. Sama lah kayak kita reserse melakukan tindak pidana yang meriksa serse juga, Iya. teman kita juga ya Iya. lanjut. Tapi tetap pemberkasan tetap lanjut sesuai dengan Mekanisme. programnya Ya, betul. Bapak Kapolri Betul. program presisi. Gitu Le, tepuk tangan dulu. Jelas ini udah jauh-jauh loh Pak Bujan sama Bang Peri ke sini. Jadi nggak pandang bulu Om Jek. Iya. Nggak pandang bulu. Nggak pandang Sama bulu. aja. Sama ya semuanya ya. Perlakuannya sama. Oke ya, masyarakat dicatat itu. Pertama tadi saya bilang nggak bakal dimarahin. Tapi jangan pakai sendal juga kan. Ya, harus rapi lah, minimal menghargai lah ya. Hargai. Sopan intinya. Sopan. Lo datang ke kantor polisi berpakaian sopan, insya Allah dilayani. Mau dengan itu baik. cewek juga mau laporan ya jangan pakai you can see lah. Nanti kan salvo gitu kan. Nah, Bikin laporan salah ketik. Iya. Salah diketik salvo gitu kan. Jadi mohon izin Pak. Terus kita kan harus mengerti juga, kita ini mewakili masyarakat, kita polisi juga mewakili masyarakat dengan ini edukasi ini. Kan di propos itu ada struktur organisasinya. Ya. Struktur organisasinya sebenarnya nama induknya seperti kan kalau propos itu kan subbit ya. Ya, Subdit Propos. Subbit subbit Ya, subbit Beat. iya subbit Motor beat. bukan bit iklan itu nggak dibayar itu. Oh iya. Subbit propos walprop subbit walprop Waprop. sama Paminal. paminal. Jadi itu hanya itu aja strukturnya atau kayak tadi ada yang ke Yanduan itu subbak itu apa? Subak. Jadi selain di sub-sub itu Kita awalin lah dulu mulai dari Pak Kabit. Kabit. Pak Kabit. Iya, di bawahnya ada 3 Subdit. 3 subdit, subdit. Subdit. Jadi subdit
Provos, Subit Paminal, dan Subit Waprov. Waprov. Berarti ini punya tugas masing-masing, seperti yang kita ngomongin kemarin. Kalau misalnya ada laporan ke bagian apa tadi, Yanduan? Subak Yanduan. Nanti Subak Yanduan ini yang mengarahkan ke itu ke Paminal atau ke Waprov atau ke Provos. Ini sering saya lihat ini. Iya kan? Lihat apa boleh? Jadi sering saya lihat di TV. Oh, di TV. Kalau misalnya ada razia nih di diskotik, kok ikut sih Provos, Pak? Kenapa itu? Kenapa? Mau nih Ya memang, oke. Jadi kalau terkait itu memang kita dilibatkan. Oke. Jadi kan kita di sini juga bersinergi dengan satuan samping juga ya. Oke. Sama jadi kalau kita di sini bisa saling mengisi baik di satuan samping di TNI, kemudian dari di Polri juga itu saling bersinergi. Oke. Jadi maksud dan tujuannya ketika nanti ada yang diamankan. Jadi kalau misalnya operasi gabungan nih. Oke. Nah, kalau ada yang diamankan nanti dari anggota Polri, jadi nanti karena di situ ada keberadaan kita di situ Provos, jadi nanti diarahkan ke Provos Polri. Itu salah satu penegakan disiplin, Le. Disiplin anggota. Anggota nggak boleh ke tempat hiburan malam begitu. Kan udah jelas ada peraturan di mana. Bisa, Bang. Lah kalau misalnya jemput istrinya, Ya bisa. gimana? Kalau istrinya ke diskotik terus polisinya datang nih, pulang gitu, Ya gimana? beda. Nggak bisa. Beda. Tiba-tiba ada razia Ini besar. kan bicaranya beda. Emang ada ya, Kalau Bang? itu kan Hah? udah Ada yang jelas. begitu, Bang? Ada di Zimbabwe. Itu beda masalahnya. Ini kan masalahnya bila mana penggerebekan, nggak tahunya dia di sana melakukan ya termasuk disiplin ya, Ya, karena memang- mabokan atau Iya. apa. Memang ada aturannya itu. Di sana memang ada. Ada aturannya apa tuh? Ada Biar di, ditahu. di di PPRI nomor 2. Jadi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003. Di situ diatur. Jadi anggota Polri dilarang. Dilarang. Kalau udah dilarang udah nggak Nah, boleh ya, tuh lanjut, artinya. Bang. Dilarang masuk tempat hiburan. Berarti itu kalau Tempat misalnya prostitusi. ada Tempat tempat prostitusi. prostitusi, maksudnya kalau ada suami atau istrinya, misalnya suaminya Kecuali dari itu. Kecuali jadi Dalam keberadaan melaksanakan itu kecuali dalam dalam rangka melaksanakan dinas. tugas. Oh. Kayak model serse, gua dulu punya surat perintah Ya, betul. masuk ke tempat hiburan dalam penyelidikan atau apa segala macam diduga adanya pelanggaran prostitusi, Oke. perjudian, Oke. narkoba, Betul. atau Oke. apa semuanya, trafficking, ada Le. Kita masuk ke sana juga harus ada surat perintah. Betul. Kalau nggak ada gitu, ya lu melanggar disiplin. Iya. Nah bagiannya Provos. Harus ada suratnya ya. Iya. Berarti kalau misalnya Bang Jack nih lagi tempat hiburan datang nih Pak Puja nih. Ya kalau nggak ada surat perintah, Iya. sekarang gua Ini saya. kalau kita masih bisa sih. Saya melakukan pembinaan nih humas. Oh iya, humas ya. Tapi kan ada surat perintah aja Le, tetap aja salah Le. Nggak ada cerita, udah Nggak kan ada. kenalnya nggak ada. Nggak ada. Disiplin, kedisiplinan harus tetap ditegakkan. Betul. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Kamu udah tahu jabu Pak. Ini tamu spesial. Ini fansnya Pak Ambarita loh Pak Pujan sama Pak Heri ini. Ambarita. Saya sering dipanggil. Kita dipanggil kan cuma disuruh ngopi Le. Ngopi, ya. dikasih rokok lagi. Terus disuruh jangan langsung buru-buru pergi, di sini kita nongkrong dulu. Gitu ya. Senang saya, makanya saya senang sama Pak Ferry sama Pak Pujan ini. Jadi Iya. kabarnya aja salah ya. Jangan. Ancamannya gawat. Iya, makanya saya senang kayak kemarin nih Pak Patman, terus ada lagi dari Paminal, dari Provos. Kalau kita undang lagi misalnya Waprov itu heboh banget nanti di sini. Iya. Karena udah ada Provos yang Udah. ngadirin. Tapi kan udah jelas juga tadi udah diterangin masing-masing tugasnya sebenarnya sih udah Udah oke lah ya. Tapi ya itu makanya tadi seluas pengetahuan kita mau apapun itu kalau bukan dari langsung narasumbernya, Iya. ya pasti kita masih Ya meraba-raba. kan dulu kita kan dulu, waduh kalau pas waktu keluar dari pendidikan mah udah Provos. Iya. Provos. Kayak nakutin begitu ya, Bang. Iya. Karena kan kita tahunya polisinya polisi. Iya. Tapi sekarang udah nggak nakutin. Hah?
Iya, nggak takut. Jangan sekarang kan polisi udah harus Udah beda manis. sekarang ya, betul Pak. Makanya Harus saya manis, sudah saya beda. kalau ngeliat Pak Pujan itu kayaknya teduh gitu. Iya. kita kalau ngeliat Pak Pujan nih, kita mau melanggar nih, ingat Pak Pujan nggak jadi. Gitu ya. Coba jadikan podcast ya Pak. Jadi kalian sudah harus tahu ya Sobat Polri, kita harus tahu. Kita udah menghadirkan ini, kita udah bersusah payah menghadirkan, susah loh. Pak Pujan sama Pak Ferry sibuk loh. Itu meriksa itu orang-orang itu diperiksa. Pas kita datang, mau izin Pak gini besok. Oh ya udah datang. Maksudnya sih ya diperiksa biar anggota yang melanggar disiplin itu biar bisa lebih baik lagi. Betul. Jangan tugasnya seperti itu. Meluruskan. Meluruskan. Supaya Biar- kembali lu ke udah- wel. Supaya lu ada udah belok efek jerah nih. gitu Lu kan. harus begini, lu jangan begini, jangan begini. Nah, tugasnya mereka lah, Le. Oke, jadi makanya kita mau menghilangkan stigma-stigma di masyarakat agar nggak ada namanya percuma lapor polisi. Juga ada. Buktinya tadi Yang sudah benar tidak percuma. tidak Lapor percuma. polisi. Makanya ini nanti kalau kalian tonton, kalian download, terus kalian kalau misalnya mau lapor sama polisi, Oh ada, Iya. ada aplikasi ini Ada. Betul, betul, ada. Propam Presisi, presisi. ya. ada Nggak program ada. presisi. Jadi walaupun nggak yang duluan, tinggal download di aplikasi. Betul, betul. Propam Yang presisi. ini mana kau tulis program presisi, lama bikin 5 detik time waktunya gini ya biar dicatat orang. Soalnya ini harus mengedukasi masyarakat. Kita bukan mau tawa-tawa di sini karena memang kita suka bahagia karena bahagia adalah obat kan. Betul. Gitu kan. Makanya dari tadi itu si Chandra udah gini-gini, aduh kesel banget saya tuh. Enggak, dia meraktekin Spiderman gini. Oh, gini ya? Enggak, maksudnya tangan gua nggak bisa deh. Makanya kita senang banget. Betul. Nah, jadi kita udah dari tadi itu udah berisik, itu udah gini-gini, Pak. Pesan untuk masyarakat sehubungan dengan kedisiplinan Polri ini seperti apa? Komandan, mohon izin. Jadi gini Pak, ya kan kalau seumpamanya ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran, ya cepatlah masyarakat untuk melaporkan supaya diberikan tindakan. Kalau supaya nggak diberi tindakan, nanti dia semakin menjadi Pak, ya kan? Oke. Gitu. Dari Pak Ferry seperti apa? Intinya sih kita garis bawahi lagi bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. Masyarakat tidak perlu takut untuk melapor. Lanjut. Betul. Tidak perlu takut untuk melapor terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Oke. Jadi nggak perlu takut. Datang aja, kalau memang tidak bisa datang, tadi sudah Ya, dijelaskan, bisa surat. melalui surat pengaduan atau melalui aplikasi Propam Presisi tadi. Oke, teman. Kasih ditindaklanjuti. Oke, Bos. Ini banyak yang nonton ini misalnya ini yang nonton. Aduh. Makin ini. Makanya nonton terus podcast Ngojek Sabar. Banyak pengetahuan. Jadi Iya itu dong. yang tidak senang itu, maksudnya yang sekarang melakukan kesalahan pasti masuk, aduh bahaya nih kita ini. Kalau umpamanya ngepeng-ngepeng aja, Apalagi, waduh, udah dikasih tahu nih Iya, sama Pak jangan. Pujan sama Pak Ferry nih cara melapor. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut. Terima kasih Ya, Pak Pujan. sama-sama. Terima kasih Pak Ferry. Langsung ya penutupan. Penutupan. Gua lagi. Jawabannya Oke, siap. Disiplin tanpa harus diawasi. Bekerja tanpa harus diperintah. Dan yang terpenting, tanggung jawab tanpa harus diminta. Salam presisi, salam NKRI 100% harga mati. Merdeka! Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar.